Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Ratnisari, NPM 2122070070. Di sini saya akan membawakan materi tentang tuberkulosis. Definisi dari tuberkulosis adalah suatu penyakit menular yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Penyakit ini biasanya mengenai paru, tetapi mungkin menyerang semua organ atau jaringan di tubuh. Infeksi oleh Mycobacterium tuberculosis biasanya menimbulkan hipersensitivitas tipe lambat yang dapat dideteksi dengan uji tuberkulin. Etiologi dan patofisiologinya, penularan tuberkulosis paru terjadi karena kuman dibatukan atau dibersinkan keluar menjadi droplet nukleat. Partikel infeksi ini dapat menetap dalam udara bebas selama 1-2 jam, tergantung pada ada tidaknya sinar ultraviolet, ventilasi yang buruk, dan kelembapan. Dalam suasana lembab dan gelap, kuman dapat bertahan berhari-hari sampai berbulan-bulan. Bila partikel infeksi ini terhisap oleh orang sehat, ia akan menempel pada saluran napas atau jaringan parunya. Kuman dapat menetap di jaringan paru dan berkembang biak dalam sitoplasma makrofag. Selanjutnya, kuman dapat terbawa masuk ke organ tubuh lainnya. Kuman yang bersarang di jaringan paru akan terbentuk sarang tuberkulosis pneumonia kecil dan disebut sarang primer atau afet primer atau sarang GON. Sarang primer ini dapat terjadi di setiap bagian jaringan paru. Bila menjalar sampai ke pleura, selanjutnya dapat mengakibatkan evolusi pleura. Kuman dapat juga masuk melalui saluran gastrointestinal, jaringan limfe, orofaring, dan kulit. Terjadi di limfanodopati regional. Kemudian bakteri masuk ke seluruh organ seperti paru, otak, ginjal, dan tulang. Bila masuk ke arteri pulmonalis, maka terjadi penjalaran ke seluruh bagian paru menjadi TB miliar. Gejala dari tuberkulosis, selain menimbulkan gejala berupa batuk yang berlangsung lama, penderita TBC juga akan merasakan beberapa gejala lain seperti yang pertama demam, yang kedua lemas, yang ketiga berat badan turun, yang keempat tidak nafsu makan, yang berikutnya nyeri dada, dan berkeringat di malam hari. Bagaimana cara penularan penyakit TBC? Kuman yang berterbangan di udara masuk ke dalam tubuh melalui pernafasan, kemudian masuk ke paru-paru, lalu ke sistem peredaran darah, dan menyebar ke bagian tubuh lainnya. Faktor risikonya, yang pertama jenis kelamin, yang kedua umur, yang ketiga kekebalan tubuh, yang keempat status gizi, yang berikut pelaku merokok, penyakit penyerta, kepadatan penghuni rumah, kelembapan rumah, ventilasi, dan pencahayaan ruangan. Ini adalah gambaran dari virus tuberkulosis. Pengobatan tuberkulosis, yang pertama jenis obat utama yang digunakan adalah yang pertama rifampicin, yang kedua isoniazid, yang ketiga pirazinamid, yang keempat streptomycin, yang terakhir ethambutol. Yang kedua, kombinasi dosis tetap. Kombinasi dosis tetap ini terdiri dari yang pertama 4 obat anti tuberkulosis dalam satu tablet, yaitu rifampicin 150 mg, isoniazid 75 mg, pirazinamid 400 mg, dan ethambutol 275 gram. Yang kedua, 3 obat anti tuberkulosis dalam satu tablet, yaitu rifampicin 150 mg, isoniazid 75 mg, dan pirazinamid 400 mg. Yang berikut pencegahan tuberkulosis. Yang pertama, salah satu langkah untuk mencegah tuberkulosis adalah dengan menerima vaksin BCG. Di Indonesia, vaksin ini termasuk dalam daftar imunisasi wajib dan diberikan sebelum bayi berusia 2 bulan. Bagi yang belum pernah menerima vaksin BCG, dianjurkan untuk melakukan vaksin bila terdapat salah satu anggota keluarga yang menderita tuberkulosis. Selanjutnya, walaupun sudah menerima pengobatan, pada bulan-bulan awal pengobatan, biasanya 2 bulan, penderita TBC juga masih dapat menularkan penyakit. Jika Anda menderita TBC,
Langkah-langkah di bawah ini sangat berguna untuk mencegah penularan, terutama pada orang yang tinggal serumah dengan Anda. Yang pertama, tutupi mulut saat bersin, batuk, dan tertawa, atau kenakan apabila menggunakan tisu untuk menutup mulut. Buanglah segera setelah digunakan. Yang kedua, tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Yang ketiga, pastikan rumah memiliki sirkulasi udara yang baik, misalnya dengan sering membuka pintu dan jendela agar udara segar serta sinar matahari dapat masuk. Yang terakhir, jangan tidur sekamar dengan orang lain sampai dokter menyatakan bahwa penyakit tuberkulosis yang Anda derita tidak lagi menular. Baik, itu saja materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.